Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya akan share screen untuk kode presensi online hari ini. Anda bisa melihat semua? Bisa, Pak. Ya, silakan dicoba dulu. Oke, saya lihat pesertanya 44, tapi yang sudah absen saya lihat baru 41. Ada yang bermasalah dengan absensi?
Ada yang belum bisa masuk untuk presensi online-nya? Pak, Ya, minggu lalu saya lupa absen Pak, waktu kuis itu gimana ya Pak? gimana Mas Asher? Saya kurang mendengar. Kan minggu lalu kuis ya Pak. Iya, betul. Waktu itu saya lupa absen Pak. Oke, enggak apa-apa. Jadi selama Anda mengumpulkan kuis, dan saya lihat memang ada 50 orang yang submit kuis, saya anggap hadir yang ikut kuis itu. Ya. Oh ya Pak, makasih banyak Pak. Oke. Untuk hari ini ada yang bermasalah dengan absensi, karena saya lihat pesertanya ada 46 yang pekerjaan Anda semua. Saya akan share yang sudah mengumpulkan gitu. Ya. Jadi ini yang sudah mengumpulkan kemarin ada 50 orang. Ya, jadi saya kira tidak ada masalah untuk kuis kemarin. Saya melihat hanya formalitas angka-angka dari yang Anda kerjakan. Cuman sebenarnya bukan itu yang saya maksudkan. Oke lah untuk pengenalan, karena mata kuliah ini kan mata kuliah pengenalan. Anda tahu semuanya, yang enak-enaknya dulu gitu ya. Tapi maksud saya adalah yang terpenting adalah Anda tahu esensi dari tugas yang saya berikan gitu. Jadi kalau kemarin ada 2 buah tugas yang saya berikan untuk Anda. Yang pertama adalah pembuktian Snell's Law, ya kan? Kenapa saya minta Anda melakukan itu? Karena ini nanti berkaitan erat dengan metode eksplorasi geofisika, terutama metode seismik. Ya, itu yang pertama. Sehingga Anda tahu kenapa kok bisa seperti itu, asal-usulnya jelas gitu ya, nggak tiba-tiba Anda hafalkan seperti itu gitu ya. Itu yang pertama. Karena Snell's Law nanti kaitannya sama Fermat Principle juga, ya kan? Kemudian sama Huygens Principle gitu. Kemudian yang kedua adalah tugas mencari parameter gempa, ya kan? Kemarin saya berikan contoh, ada satu seismogram, ya kan? Kemudian saya minta menentukan jarak epicenternya, kemudian waktu kejadian gempa, T0-nya, kemudian hipocenternya. Ya. Nah, maksud saya kalau dari satu aja event, dari satu stasiun Anda bisa melakukan dengan benar, maka nanti kalau teman-teman masuk ke bidang geofisika akan bekerja hal seperti itu untuk minimal tuh 3 stasiun, ya, minimal 3 stasiun. Ya. Cuman ada beberapa hal yang teman-teman mungkin saya lihat kurang match gitu. Ada yang sekedar memasukkan rumus-rumus angka-angka tanpa memperhatikan logikanya
waktu itu dalam jam, menit, atau detik. Ya kan? Kemudian yang kedua, mencari hypocenter. Ya. Jadi kalau hypocenter itu kan pusat gempa di bawah permukaan gitu ya. Nah, Anda mestinya harus menggambarkannya sesuai logika mestinya. Jadi tidak sekedar menghitung angka-angkanya, tapi Anda juga bisa menggambarkan secara logika ya. Sebentar saya akan ganti share screen. Oke, kelihatan di layar Anda? Kelihatan, Pak. Jadi, kalau kita punya misalkan stasiunnya di sini, ya kan? Kemudian event gempanya di sini, ya kan? Yang pertama adalah Anda mencari kemarin epicenter ya. Jadi pusat gempa yang di permukaan. Artinya hypocenter ini kita bawa ke permukaan. Jadi misalkan ini surface-nya, kalau ini stasiunnya tadi, ini adalah epicenternya di sini. Ya. Sedangkan hypocenter itu bukan dari stasiun ke pusat gempa, tapi dari epicenter ke pusat gempa. Ini adalah hypocenternya. Jadi kalau Anda bisa mencari jarak dari stasiun ke epicenter, ini adalah TS minus TP, ya kan? Dikalikan dengan 1000 km. Sedangkan jarak dari stasiun ke pusat gempa, ada yang pakai D, ada yang pakai L. Ini adalah Anda bisa pakai VP TP min T0. Atau sama dengan VS TS min T0. Jangan lupa waktu di situ Anda punya second, minute, sama hours, iya kan? Atau Anda juga bisa cari besarnya D sendiri, itu kan sama dengan TS min TP dikalikan suatu besaran K, namanya konstanta Omori, ya kan? K-nya sendiri itu sama dengan VP dikalikan dengan VS per VP min VS. Jadi nanti Anda tahu jarak epicenternya, kemudian Anda tahu jarak D-nya, ya kan? Karena kan diketahui VP VS-nya, Anda tahu D-nya. Dari sini Anda bisa mencari V0-nya, ya. Anda bisa mencari hanya dengan nama Pythagoras. Kalau ini tahu, tinggal dikurangkan akar kuadratnya, kan gitu ya. Menggambarkannya harus seperti ini. Ada yang menggambarkannya seperti ini. Ini stasiun, ini epicenter, ini hypocenter. Nah,
Kalau gambarnya seperti ini secara logika salah, ya. Secara logika salah. Jadi Anda harus menggambarkannya kalau epicenter adalah di permukaan, dia satu bidang dengan stasiun, ya kan? Sedangkan hipocenter adalah kedalaman gempa, ya. Dan kedalaman gempa itu tidak diukur dari stasiun, tapi dari epicenter. Jadi jangan sampai nanti teman-teman gambarnya seperti ini, karena secara logika pasti salah gitu ya. Kemudian waktu memasukkan arrival time TPDS-nya itu juga Anda harus samakan dimensinya. Jadi ada sekali lagi ada second, ada minutes, ada hours, ya. Ada beberapa yang asal masukkan ngawur aja gitu. Yang penting keluar angkanya, ya, sehingga itu keluar angka yang nggak masuk akal. Nah, kemudian kalau Anda sudah dapatkan satu stasiun, ya kan? Ini kan untuk satu stasiun ya. Anda dapatkan, sebentar. Oke, teman-teman masih mendengarkan? Masih, Pak. Oke, jadi kalau untuk satu stasiun Anda sudah pegang jarak epicenternya, ya. Nah, nanti di lapangan itu biasanya minimal 3 stasiun. Kalau dari soalnya sendiri Anda kemarin sudah lihat ya kan, Anda bisa mengidentifikasi mana gelombang P, mana gelombang S. Karena kan kemarin Anda sudah belajar gelombang P itu pasti datang pertama karena dia pressure, kecepatannya paling tinggi, diikuti oleh gelombang S, baru oleh gelombang surface. Kecepatannya hampir sama dengan gelombang S memang, tapi ada sedikit delay gitu, ya. Jadi nanti tugas Anda kalau di lapangan, Anda akan dihadapkan dengan seismogram yang pertama. Ya. Anda akan dihadapkan dengan seismogram, kemudian Anda akan menentukan mana gelombang P, mana gelombang S, itu yang dinamakan dengan picking gelombang. Setiap orang memang bisa berbeda hasilnya, tergantung jam terbangnya. Semakin ahli dia akan semakin cepat gitu ya. Tapi jangan khawatir, karena sekarang ada beberapa software yang akan membantu kita dalam menentukan kapan gelombang tadi tiba. Ya. Gelombang P kira-kira tiba pada jam berapa. Ya. Ada namanya software CISK, ya. Ada Taupi, macam-macam. Ya. Jadi Anda akan dimudahkan itu. Nanti bisa dimasukkan ke dalam software itu, kita akan dapatkan mana gelombang P-nya. Ya. Tapi kalau secara manual, ya Anda harus ngamati dengan mata sendiri gitu. Kuncinya kan tadi, gelombang P pasti yang pertama datang. Nah, itu. Kalau Anda ragu, Anda bisa cocokkan hasil picking manual Anda
kemudian Anda cross-check dengan software-software tadi. Bisa salah satu. Ya. Bisa pakai Taupi atau Sys2Key gitu ya. Dan hasilnya kalau ya biasanya sih beda-beda dikit lah gitu ya. Kan mata dengan komputer kan beda gitu ya. Gitu. Kemudian setelah Anda dapatkan bikin gelombangnya, Anda tahu mana gelombang P, gelombang S, Anda mencari TP dan TS-nya, ya kan? Tinggal ditarik garis ke bawah kan itu, dia kan berdasarkan waktu gitu. Ya, jadi Anda bisa dapatkan TP, TS-nya. Setelah itu baru Anda pakai persamaan-persamaan tadi untuk mencari E, untuk mencari T0, untuk mencari H. Itu kalau untuk satu stasiun. Ya. Nah, minimal itu ada 3. Jadi nanti Anda dapatkan misalkan stasiun 1, ya, Anda dapatkan E-nya misalkan sekian kilometer. Cara yang paling sederhana itu Anda bikin lingkaran dengan jari-jari jarak epicenter tadi. Ya. Jadi misalkan Anda dapatkan S1, ya, ini adalah E-nya. Anda bikin lingkaran dengan jari-jari E. Ya. Nanti untuk stasiun yang kedua juga sama. Jadi ada stasiun 2, ini S2-nya, Anda bikin jari-jari dengan jarak E2, ya, jarak ini jadi E1. Dan seterusnya sampai 3 stasiun, ya kan? Ini S3 misalkan, ini E3-nya. Nah, nanti kalau Anda gambarnya benar, ketiganya nanti akan saling beririsan. Ya. Jadi ini misalkan S1, ya, ini S1, kemudian ini S2-nya, misalkan, kemudian ini S3-nya. Nah, epicenternya di mana? Anda ambil perpotongan lingkaran-lingkaran tadi, ya, antara stasiun 1 dan stasiun 2, Anda ambil di sini. Antara S1 dan S3, Anda ambil ini. Antara S2 dan S3, Anda ambil ini. Jadi sekarang Anda punya segitiga ini. Ya kan? Kemudian Anda bikin garis beratnya. Ya. Anda bikin garis beratnya. Nah, perpotongan dari ketiga garis berat itu adalah epicenternya gempa. Jadi kira-kira di sini. Itu adalah E-nya. Makanya kenapa saya bilang tadi, kalau hypocenter itu bukan dari stasiun, ya, tapi dari epicenter. Nah, baru dari sini Anda bisa mencari kedalaman dari hypocenternya. Gitu. Dan pasti sama nanti 3 stasiun itu.
Makanya kalau gempa itu sesuatu yang sifatnya universal. Tidak hanya, misalkan gempa di Indonesia, tidak hanya Indonesia saja yang merekam. Jepang dia juga merekam, Jerman juga merekam, Amerika juga merekam, gitu. Dan sekali lagi kembali ke alatnya masing-masing. Ini yang problem di kita. Kebanyakan dari kita itu karena kita kan gunung berapinya banyak sekali ya, dan tidak semua gunung berapi tadi mempunyai peralatan yang memadai ya. Minimal 3 stasiun, kemudian satu stasiun ada 3 komponen ya kan, ada komponen barat timur, ya kan? Kemudian ada komponen utara selatan, kemudian ada komponen up-down-nya. Jadi kalau Anda bayangkan satu gunung minimal ada 3 stasiun, masing-masing stasiun ada 3 komponen ya. Jadi ada 9 komponen nanti. Nah, kebanyakan biasanya kalau ini misalkan gunungnya, kemudian kita taruh stasiunnya di sini, misalkan 1, kemudian satu laginya di sini, misalkan satu laginya nggak tahu di sebelah mana. Kadang ada yang berfungsi, ada yang enggak. Ada yang pada saat dipasang pertama, kemudian rusak karena kena guguran lahar. Ya. Jadi memang persoalan yang kompleks di negara kita. Nah, kita nganggapnya sudah biasa ya. Kalau orang-orang yang tinggal di sekitar gunung, dia sudah tidak menganggap sesuatu yang asing lagi. Nah, kita sering menggunakan justru data dari negara lain. Ya. Kita menggunakan data dari Jepang misalkan, karena dia alatnya lebih canggih kata orang bilang. Kita pakai data dari Amerika, USGS. Kita pakai data dari Jerman gitu. Mereka menyediakan data itu secara gratis. Kita bisa melihat, mendownload, ya, mengolahnya. Dan kalau kita datang ke universitas yang vulkanologinya bagus, mereka menampilkan informasinya real time. Jadi kalau ada gempa dimanapun di seluruh dunia, dia akan tampilkan di situ, ya. Karena dia punya alat yang sangat sensitif tadi, ya. Dia akan tampilkan di situ, kita bisa ambil datanya. Kebanyakan kalau kita hanya di gunung-gunung yang lumayan aktif itu, misalkan di Merapi, di Lokon, di Sinabung, gitu-gitu. Oke, sampai sini ada komentar dulu dari teman-teman. Ya, Mas Arafi. Ya. Oke. Ini.
Ya, karena D itu bisa didapatkan dari besaran konstanta Omori tadi, bisa juga didapatkan dari besaran VP, TP, sama T0. Ya. Dari situ kita dapatkan D-nya, kita bisa eliminir untuk dapatkan T0-nya. Ya kan? T0 itu origin time, waktu kejadian gempa. Jadi kalau secara logika, saya melihat ada yang angkanya ribuan, tidak dikembalikan lagi ke waktu yang sebenarnya. Jadi misalkan TP-nya kita dapat jam 10 lebih 10 menit, lebih 30 detik misalkan. Ya. Kalau secara logika, maka T0-nya setelah TP apa sebelum TP? Sebelum TP, ya kan? Karena TP itu kan waktu yang dibutuhkan dari pusat gempa ke stasiun, ya kan? Jadi pasti TP-nya lebih dulu dari, T0-nya lebih dulu dari TP-nya, gitu. Secara logika seperti itu. Ya. Ya, itu kan ada dua persamaan ya. D sama dengan VP kalikan TP min T0 atau VS TS min T0. Ya. Ya, sama-sama D-nya. Oh enggak, D, itu D, sama-sama D-nya. Oke. Yang ini, Mas? Oke, yang ketiga. Ini. Ya. Oke. Secara logika harus di antara 3 stasiun ini, ya, karena kita menempatkan stasiun itu kan sebisa mungkin mengcover semua area ya. Jadi kalau saya ambil contoh di sini tadi, misalkan ini stasiun satunya, stasiun 2-nya di sini, stasiun 3-nya misalkan dibaliknya lagi, ya kan? Karena kita meletakkan stasiun itu sebisa mungkin mengcover semua area. Jadi nggak mungkin di sini ada S1, kemudian di atasnya sini nanti kita taruh misalkan S3 gitu. Nah, ini sangat tidak mungkin. Ya, karena dia yang di daerah situ pasti sudah akan di-cover oleh salah satu stasiun. Ya, makanya nanti hasilnya pasti dia di antara ketiga stasiun ini. Pasti itu. Ya, sebisa mungkin kita menaruh, meletakkan stasiun itu kan yang bisa mengcover area semuanya, seluas mungkin gitu. Jadi dia juga punya stasiun tapi tempatnya di sana. Nah, iya, jauh dan mereka biasanya akan dalam tanda petik membantu gitu ya. Dia akan meletakkan alatnya, misalkan di tempat kita juga ada, nanti di Jepang juga ada gitu. Tapi alat mereka itu bisa diakses dari tempat mereka.
Dan sebenarnya meletakkan stasiun itu tidak harus dekat dengan eventnya ya. Kalau di kita kan di sekitaran gunung itu bisa berjarak antara 4 sampai 6 kiloan gitu. Tapi semakin bagus alatnya, semakin sensitif alatnya, dari jarak yang jauh pun bisa terdeteksi gitu ya. Makanya kalau terjadi misalkan gempa di Indonesia, itu bisa terekod seismograf yang ada di Jepang, karena mereka punya alat seismograf yang sangat bagus, sensitivitasnya sangat tinggi gitu. Dan yang saya bilang tadi, beberapa negara yang lembaga ataupun perguruan tinggi yang berkecimpung vulkanologi, itu dia bisa memantau semua event yang ada di belahan dunia manapun itu. Jadi mereka akan selalu menginformasikan real time di mana sudah terjadi gempa itu. Karena alat mereka bisa merekod getaran tadi. Kalau alatnya bagus bisa saja, Mas. Iya, dan problem di kita kan memang hal-hal seperti ini kan, ya selain dari sisi politis juga sisi ekonomis, dia nggak akan menguntungkan ya kan. Jadi alatnya ini alat tahun 50-an sekarang juga masih terpasang gitu. Padahal bisa jalan kita pasang di gunung mana gitu, selama masih bisa jalan ya kita pakai gitu. Padahal di luar sudah mungkin generasi kesekian alat itu sudah nggak dipakai lagi gitu. Nah, itu contoh sederhana saja. Sama halnya kalau ini tsunami early warning system. Nah itu juga kita dulu pernah punya beberapa, beli, kemudian ada yang bantuan kita pasang, ada yang rusak, ada yang diambil orang, dan segala macam, sehingga pemerintah kurang aware lagi gitu. Karena dari sisi ekonomis tidak menguntungkan sama sekali ya kan. Tapi beda memang pandangan orang luar, karena mereka lebih ke scientific, ke knowledge gitu, dia mau tahu penyebab dan segala macam, sehingga mereka memang benar-benar melakukan itu. Kalau di kita kan enggak, kita hanya sekedar monitoring, ya, monitoring kalau ada kejadian, tapi tindak lanjutnya enggak ada kan gitu. Nanti Anda bisa tahu kondisi di lapangan seperti apa, karena teman-teman, beberapa teman itu yang tugas akhir ataupun kerja praktek di BMKG, kemudian di PVMBG, ya kendalanya seperti itu, alatnya tidak berfungsi, ya. Kemudian ya masalah klasik seperti itu. Tapi di zaman milenial Anda sebenarnya bisa mengakses data dari luar negeri, misalkan dari USGS misalkan ya, kemudian dari Jepang dia punya ya lembaga yang memang khusus menyediakan data-data yang bagus gitu. Bapak, Ya silakan Mbak Putri. alatnya tuh di bawah gunung toh Pak? Alatnya itu dipasang di mana saja, ya, di mana saja yang bisa merekam. Nah, kalau alatnya kurang bagus,
itu kan kita masangnya harus dekat dengan sumbernya. Otomatis ya di sekitar gunung situ. Tapi kalau yang alatnya bagus bisa agak jauhan sebenarnya sih. Cuman yang kita tahu kan kalau stasiun pemantau itu kan biasanya memang di sekitar gunung api situ. Oh, berarti gempa tuh dari gunung, Pak. Oke, kalau gempa itu kan sebenarnya ada 3 ya kemarin ya. Jadi bisa karena gempa tektonik, ya kan? Bisa karena gempa vulkanik, kemudian sama gempa runtuhan, ya kan? Kalau gempa vulkanik itu yang disebabkan oleh gunung api ini, yang sumbernya sudah jelas, sehingga alatnya kita pasang itu ya di daerah situ-situ juga. Kalau gempa runtuhan kita ya hampir, kalau kita tidak punya semacam goa atau tambang yang dikerowoki gitu kayak di Freeport gitu ya nggak akan pernah terjadi, ya kan? Nah kalau yang tektonik itu agak susah memang, ya, karena dia basisnya adalah pergerakan tanah. Nah biasanya mereka menggunakan data satelit. Ya sekarang kan GPS itu kan sesuatu yang sudah umum gitu ya, familiar gitu ya. Nah mereka menggunakan data itu. Makanya kemarin Anda belajar tentang plate tektonik, Anda tahu pergerakan masing-masing lempeng itu arahnya kemana, kecepatannya berapa, itu kan dari data GPS itu, dari data pergerakan itu. Nah, kalau itu yang disebabkan oleh tektonik, itu durasinya biasanya tetap, dan waktunya agak lama. Jadi kalau misalkan lempeng di sebelah barat Sumatera itu, nah, dia ada waktu pengulangannya. Ya, misalkan 100 tahun, maka kejadiannya ya hanya di sekitar waktu itu. Ya, sekitar 100 tahun itu dia akan berulang. Ya. Ini kita bicara tentang human knowledge ya, pengetahuan manusia ya. Kita tidak bisa mengabaikan ya dari sisi agama, karena itu kan bisa terjadi setiap saat. Tapi dari sisi human knowledge, kalau gempa panik, waktunya itu ya tetap sekitar itu, tempatnya juga di situ, ya kan? Cuman kita nggak bisa prediksi secara tepat jam berapa, hari apa gitu. Cuman kalau kejadiannya kita selalu merecord, ada historicalnya. Jadi kalau ada lempeng yang setiap 10 tahun akan menyebabkan gempa tadi, sehingga setiap 10 tahun juga akan seperti itu. Ya paling geser-geser sedikit, 9,5 atau 10,5, tapi sekitar 10 tahun itu. Ada yang sekitar 100 tahun, ya di sekitar itu. Ya. Gitu Mbak Putri. Oh iya Pak, saya kan sempat ya Pak bertanya-tanya dari dulu. Cuma nanya orang tuh jawabannya masih kurang yakin gitu. Perkara gunung Pak, emang gunung itu bisa tumbuh dan berkembang gitu ya Pak? Maaf ya Pak, saya kepo aja gitu Pak, nanya aja gitu. Kalau kemarin Anda kan sudah belajar tentang tipe-tipe interaksi antar dua lempeng. Ya, ada konvergen, ada divergen, ada transform, ya kan, ada yang geser. Kalau gunung itu kan disebabkan oleh tipe yang mana? Dari ketiga tadi. Ada konvergen, ada divergen, ada transform. Yang mana? Konvergen, ya kan? Karena konvergen itu kan dia tumbukan kan ya. Sedangkan kalau divergen itu dia akan muncul yang baru. Kalau gunung itu karena konvergen,
Anda bayangkan kalau Anda punya penggaris, ada 2 penggaris, atau 1 lah, kemudian Anda dorong pelan-pelan, dia kan akan semakin menumpuk kan itu ya. Karena skalanya kecil mungkin kelihatan, tapi kalau gunung kan skalanya besar. Jadi mereka juga sebenarnya bertambah, tumbuh gitu. Dulu Anda pernah dengar namanya, kalau di Selat Sunda itu ada Gunung Krakatau kan ya. Sekarang kan ada Gunung Anak Krakatau. Ya mungkin secara logika enggak seperti ibu dan anak gitu, tapi prosesnya kira-kira seperti itu. Iya Pak, soalnya kalau kayak Gunung Krakatau kan katanya habis meletus, berarti dia ngelahirin gunung gitu kan Pak. Ya. Kalau logikanya sih bukan melahirkan, tapi karena ada proses konvergen tadi, lempeng dia selalu bergerak dalam arah tumbukan. Jadi kalau Anda punya lempeng seperti ini misalkan, yang ini bergerak ke sana, yang ini bergerak ke sana, kan otomatis yang ini akan semakin terdorong kan ini. Cuman karena skalanya terlalu besar, ya kita nggak bisa ngelihat. Gitu. Skala ukuran dan skala waktunya memang besar. Makanya tadi saya bilang kalau gempa tektonik itu biasanya waktunya lama, bisa ratusan tahun gitu. Ya paling nggak puluhan tahun gitu. Oh, paham Pak, makasih. Yang lain ada komentar? Saya mau tanya, Pak. Mbak Ayumia. Silakan Mbak Mia. Mohon maaf Mbak Mia, tadi keputus suaranya. Apa yang viral tadi? Itu yang ITB neliti katanya. Oh, oke. Saya sempat cuman dengar ITB neliti gitu aja, tapi suara Mbak Mia memang putus-putus. Oke, jadi kebetulan saya dulu dari ITB, jadi Pak Sri Widiantoro dulu memang dosen saya. Ya, kebetulan beliau memang spesialisasinya tentang vulkanologi dan seismologi gitu. Ya. Diperkirakan akan terjadi tsunami 20 meter gitu ya. Iya Pak. Oke, kalau secara logika itu masuk akal. Cuman kita nggak bisa memprediksi kapan itu terjadi, ya kan? Karena Anda tahu kalau misalkan ini lautnya gitu, kemudian yang di atas ini adalah air gitu ya. Kalau ini bergerak ke sana, Anda bayangkan Anda punya baskom, kemudian diisi air, kemudian Anda gerakkan secara mendadak gitu. Maka apa yang terjadi? Airnya tumpah, Pak. Ya, karena di baskom airnya tumpah ya. Tapi kondisi itu bisa Anda aplikasikan untuk di alam, karena ini bergerak ke sana secara mendadak gitu, maka massa air yang di sini kan akan terganggu ya. Massa air yang di sini akan terganggu. Nah, akibatnya air yang di sini akan ya mengalami hentakan gitu. Mengalami hentakan. Nah,
Air yang di sini mengalami hentakan, dia akan bergerak ke sana atau ke sana dan berjalan ke pantai, kan airnya kan ya. Nah, karena gerakan tadi yang secara mendadak itu menyebabkan massa air menumpuk sesaat, dia bergerak ke arah pantai, lama-lama akan menumpuk dan menumpuk. Ya. Anda bayangkan kalau gelombang itu kan di permukaan saja, itu hanya oleh angin. Kalau gelombang hanya di permukaan oleh angin, ya kan? Karena dia kena gesekan angin tadi, dia memindahkan massa air yang di permukaan sehingga terjadi gelombang. Nah, ini gelombangnya dari bawah ini, massa air yang banyak ini tadi. Kalau di tengah laut memang tidak kelihatan. Ya, rata-rata tingginya cuman puluhan sentimeter. Tapi kalau ini bergerak ke pantai dan ke tempat yang dangkal, lama-lama dia akan menumpuk, bisa jadi yang 20 meter tadi. Itu. Logikanya seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Dari saya sudah, Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya. Oke, jadi saya tidak ingin terlalu tegang. Anda tahu informasi umum tentang geofisika secara mitigasi gitu ya, geofisika mitigasi. Ya, memang pekerjaan seorang geofisikawan nanti seperti ini. Ya. Salah satunya tadi menentukan parameter-parameter gempa. Nah, kalau teman-teman yang di perguruan tinggi sekarang bisa melakukan yang namanya relokasi gempa. Ya. Jadi kalau tadi kan kita pada saat kejadian ini kita bisa menemukan di mana epicenternya, berapa kedalamannya, magnitudonya berapa gitu kan ya. Karena yang kita perlukan kan informasi yang cepat. Jadi gempa itu terjadi di mana, jam berapa, ya kan? Kekuatannya berapa gitu. Nah, kalau untuk memperbaiki informasi tadi, teman-teman bisa melakukan yang namanya relokasi gempa. Nah, ini Anda bisa lakukan kalau Anda punya data yang bagus, misalkan tadi kita mengakses data pencatat dari Jepang, misalkan, atau dari Amerika. Nah, kita bisa menentukan apakah benar tadi epicenternya di sini gitu ya. Gitu. Karena kalau yang pertama tadi kan datanya ala kadarnya gitu ya, mungkin ada stasiun yang rusak gitu. Cuma 2 stasiun gitu ya. Nah, ini nanti bisa dilakukan relokasi gempa dan biasanya ya bergeser, cuman ya enggak terlalu jauh lah di sekitar sini gitu. Karena yang namanya geofisika, kalau Anda bayangkan tadi ordennya itu memang besar. Jadi ordennya bukan lagi meter atau bahkan sentimeter, tapi dia puluhan meter juga bisa. Ya. Itu sesuatu yang masuk akal. Ya. Itu sesuatu yang masuk akal. Jadi relokasi gempa itu menentukan kembali lokasi gempa yang sebenarnya dari data yang sudah tersusun bagus gitu. Biasanya kita melihat gempa yang tahun kemarin gitu, atau beberapa bulan yang lalu gitu ya. Itu. Oke, Mas Arya. Apa saya izin tanya Pak? Oke. Kan kemarin tuh
ada yang bilang kalau gempa itu nggak bisa diprediksi kapannya. Jadi waktu yang akan terjadi gempa itu akan terjadi pada tahun segini misalnya. Itu kenapa ya Pak? Kan bukannya pergeseran kan gempa kadang-kadang disebabkan oleh tubuhkan lempeng. Kalau misalnya kita tahu berapa kecepatan lempeng itu bergerak, artinya kita juga bisa tahu dong Pak, kapan lempeng itu akan bertumbukan. Tapi kenapa gempa itu tidak bisa diprediksi kapan tahunnya? Oke. Kalau orde tahun, insya Allah bisa Mas ya. Kalau orde tahun gitu ya. Prediksi kalau orde tahun bisa. Tapi kalau sampai ke hari, jam, itu yang belum bisa. Ya. Tapi kalau tahun, sudah banyak sekarang yang bisa memprediksi bahwa akan kejadian gempa misalkan. Itu ordernya tahun ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, dia akan waktunya akan selalu berulang, ya kan? Dan tempatnya di situ-situ saja. Nah, persoalannya adalah kita kan belum tahu persis kekuatan dari lempeng tadi. Ya, misalkan kejadian yang terakhir 100 tahun di tempat itu ada gempa. Maka bisa jadi 100 tahun ke depan akan terjadi gempa atau mungkin 101 misalkan. Ya. Karena kekuatan dari lempeng untuk menahan kumpulan energi itu kan kita juga nggak bisa hitung secara absolut gitu ya. Artinya ya sekitar tahun itu kita bisa prediksi akan terjadi gempa gitu. Tapi kalau sampai detail harinya, kemudian jamnya, ya itu yang nggak bisa, yang kita belum bisa. Tanya lagi Pak. Oke. Berarti kan kemarin ada tuh Pak yang menyambung pertanyaan Ayumi ya. Oke. Katanya yang ITB itu dia bisa memprediksi adanya tsunami maksimal di pantai selatan Jawa itu 20 meter. Oke. Di Jawa Timur sekitar 11 kalau nggak salah kemarin saya dengar. Nah itu berarti bisa, maksudnya akan terjadi dalam waktu dekat dong Pak kalau gitu. Kan dia udah bisa prediksi tahunnya. Berarti nggak jauh lagi dong Pak kalau kayak gitu. Iya, kalau prediksi seperti yang saya bilang tadi, ordernya tahun mungkin bisa. Kita bisa memprediksi ya ordernya tahun gitu. Cuman kalau sampai ke hari kan nggak bisa. Ya. Kalau ke hari nggak bisa, apalagi ke jam gitu ya. Nah, kalau tentang ketinggiannya, itu tergantung pada yang pertama, besarnya kekuatan gempa. Ya. Besarnya kekuatan gempa. Kemudian yang kedua itu tergantung pada topografi pantai. Karena setiap pantai itu akan beda-beda nanti. Begitu sampai ke pantai, dia akan beda-beda. Ya. Karena gelombang tadi kan berjalan dari tengah samudra, kita nggak tahu pusat gempanya di mana. Kemudian dia berjalan ke arah pantai. Nah, itu tergantung pada topografi pantainya. Ya. Makanya kenapa di Jawa Barat bisa sampai 20 meter, di Jawa Timur belasan meter ya. Itu juga jangan diterima mentah-mentah ya. Itu kan prediksi. 20 meter nanti bisa saja dia terjadi cuma 17 meter misalkan. Tapi kan paling enggak kita berusaha untuk memprediksi gitu ya. Karena tinggi tsunami tadi berdasarkan magnitudo gempanya, ya kan? Kemudian juga berdasarkan topografi pantainya, ya kan? Ada banyak faktor, gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi sekali lagi kita bicara tentang human knowledge, ya kan?
pengetahuan manusia untuk mencoba memahami fenomena alam, ya kan? Tapi tetap kita punya kepercayaan masing-masing gitu. Kembali lagi ke situ, ya. Oke, saya tadi sebenarnya sudah menyiapkan untuk teman-teman untuk bicara 1-2 menit tentang pekerjaannya kemarin gitu ya. Sebentar. Oke. Jadi sebenarnya saya ingin mendengarkan secara langsung, selain saya kangen dengan suara-suara Anda gitu, saya ingin mendengarkan cerita pekerjaan Anda kemarin gitu. Tapi saya kira oke lah, enggak apa-apa, lain waktu aja. Yang penting tadi maksud saya Anda bisa memahami secara perspektif logikanya, bukan hanya sekedar angka-angka gitu ya. Sehingga kalau nanti Anda yang Anda mau jadi seorang geofisikawan, paling enggak sudah tahu ya ini semacam kulitnya saja. Nanti isinya akan lebih menarik lagi kalau Anda pelajari nanti. Gitu. Kita bicara sesuatu yang di luar kemampuan kita, ya, sangat menarik sekali. Anda bisa lihat nanti beberapa video tentang tsunami, gitu ya. Kenapa dia bisa jadi setinggi itu? Ya, karena kalau di tengah laut kecepatannya bisa ratusan kilometer per jam itu, air itu. Anda bayangkan, kecepatannya 600 sampai 900 km per jam kalau di tengah samudra itu. Karena tadi ada gangguan yang mendadak gitu, airnya langsung terganggu kan ya. Dia bisa bergerak 600 sampai 900 km per jam. Itu kalau sampai ke darat ya tinggal 1/10-nya lah gitu. 10 banyak 100 km per jam itu ya. Yang bahaya itu kan arus baliknya. Jadi begitu dia mendaratan, kemudian dia balik lagi ke laut, ya, itu kan dia, Anda bayangkan kalau kecepatannya 100 km per jam itu. Jadi semua yang ada di darat ya kayak disapu gitu aja sih. Ya. Jadi hal seperti ini memang agak gimana ya, kalau Anda pikir di laut itu cuman puluhan sentimeter sebenarnya awalnya itu. 30 sampai 50 cm. Tapi begitu dia berjalan ke darat bisa sampai 20 meter, ditambah lagi tadi kecepatannya 600 sampai 900 km per jam, ya kita tidak ada apa-apanya lagi ya. Jadi nanti Anda bisa baca banyak video tentang tsunami gitu ya. Ya, sesuatu yang menarik itu ya. Sehingga nanti enggak usah mikir yang terlalu berat. Kita yang ya informatif dan inspiratif aja gitu ya. Kita memahami fenomena alam ini. Oke, jadi sekali lagi mitigasi, geofisika mitigasi, saya rasa cukup. Jadi kita bicara tentang
turunannya adanya pergerakan lempeng tadi, ya kan? Kita bisa lihat fenomena itu. Nah, nanti setelah mid semester kita akan bicara tentang geofisika eksplorasi, ya. Jadi ini lebih ke permukaan saja, karena sekali lagi kita berada di daerah yang sering terjadi bencana, tapi kita juga diuntungkan dengan adanya sumber daya mineral, ya kan? Adanya sumber daya mineral tadi. Karena kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing, tidak ada kesusahan yang tidak ada kenikmatan gitu ya. Kita memang susah berada di ring of fire, tapi kita diberi kelebihan adanya sumber daya alam itu. Jadi nanti kita belajar tentang bagaimana kita mengeksplorasi sumber daya yang alam yang ada dengan beberapa metode geofisika. Gitu. Oke, sampai sini ada komentar dulu barangkali dari teman-teman. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, Mas siapa? Dias, Pak. Mas Dias. Oke. Ya. Mungkin ini terkait yang tadi juga sih, Pak. Prediksi tsunami di pantai selatan Jawa. Jadi prediksi ini kan mungkin kurang lebih secara teoretikal ya, Pak. Ya. Atau mungkin Betul. saya kurang paham. Nah, jadi kalau dari prediksi yang sudah dilakukan peneliti dari ITB itu mungkin Pak Eko lebih paham kira-kira persentage-nya terjadinya tsunami itu kira-kira berapa ya, Pak? Oke. Mungkin Pak. Nah. Oke. Jadi yang dilakukan oleh Pak Sriwidayantoro itu basisnya adalah simulasi gitu ya. Basisnya adalah simulasi. Karena kejadian yang sebelumnya, dari kejadian yang sebelumnya kita bisa prediksikan kira-kira yang ke depannya. Ya. Jadi itu dasarnya adalah simulasi. Nah, nanti seperti apa? Apakah benar kalau kita melihat dari histori gitu ya, sejarahnya, ya memang benar akan kejadian seperti itu. Cuman sekali lagi kita waktunya kita nggak bisa prediksi secara absolutely gitu. Kita hanya bisa mungkin dalam tahun ya, orde tahun gitu. Kemudian untuk ketinggiannya seperti yang saya bilang tadi, ya karena dasarnya adalah kejadian yang dulu pernah kejadian gempa dengan magnitudo sekian, maka kalau saya simulasikan nanti akan terjadi gelombang dengan ketinggian sekian gitu. Ya itu hanya prediksi saja. Kalau ditanyakan berapa persentase benar apa enggaknya ya, saya nggak bisa jawab. Wallahu alam itu, ya. Tapi secara pengetahuan saya yakin. Secara pengetahuan saya yakin itu. Ya, saya yakin akan terjadi. Ya kalau ketinggiannya ya. Karena dulu dengan gempa sekian pernah
sampai sekian ketinggiannya. Nah, kita simulasikan gitu. Begitu Mas Dias. Jadi kalau ditanya seberapa persen, kalau secara pengetahuan manusia saya yakin sekali. Nah, saya yakin sekali. Cuman sekali lagi ya saya kembalikan lagi dengan kepercayaan saya. Ya, kita hanya bisa memprediksi, ya kan? Tapi kan kita tidak tahu pastinya gitu. Kalau ramalan itu kan bisa saja, karena berdasarkan sejarah, gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi sekali lagi ini hanya kulitnya. Nanti kalau Anda tertarik dengan bidang geofisika, ya Anda bisa lebih detail lagi itu, karena yang kita bicarakan ini datanya bisa ratusan tahun juga, ya kan. Jadi seperti halnya konsep continental drift kemarin, kita bisa bicara 250 juta tahun yang lalu seperti itu, maka kita bisa perkirakan 50 juta tahun yang akan datang dia akan seperti ini. Itu kan hanya perkiraan saja, karena berdasarkan fakta masa lalu. Tapi dengan catatan perkiraan kita nggak ngawur ini ya, perkiraan kita berdasarkan fakta gitu. Tapi kan nanti faktanya kita nggak tahu apakah benar seperti itu, ataukah ada skenario yang lain. Tapi kalau berdasarkan fakta masa lalu, ya kita bisa perkirakan nanti hasilnya akan seperti ini gitu. Tapi itu kan ordernya kan ratusan juta kan ya. Kita yang ya kita sebagian kecil saja itu ya, dari orde waktu itu. Apakah nanti bumi menjadi bersatu lagi? Nah, itu kan dari fakta-fakta masa lalu bahwa lempeng-lempeng tadi bergerak dengan arah, ya kan? Arahnya kan kita tahu, kecepatannya sekian. Tapi kan kita nggak tahu kalau yang bikin hidup nanti misalkan merubah arahnya kan juga. Jadi kita bicara tentang pengetahuan manusia berdasarkan fakta masa lalu. Gitu. Oke, ada lagi komentar yang lain? Jadi sekali lagi untuk mitigasi nanti kita bisa, yang tertarik dengan mitigasi, ya. Kalau sebagian teman-teman lain ada yang tertarik dengan eksplorasi karena kerja di oil company uangnya banyak dan segala macam gitu ya. Itu nanti akan kita pelajari setelah mid semester ini. Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih sudah berdiskusi hari ini. Ya. Selalu saya sampaikan Anda bisa kapanpun kalau mau tanya berdiskusi dengan saya, insya Allah saya akan siap untuk Anda semua gitu. Nanti setelah mid semester kita akan bicara tentang eksplorasi geofisik. Baik, terima kasih, jaga kesehatan, jangan lupa untuk mengisi berita acara. Yang belum absen nanti bisa kontak saya, yang kemarin sudah saya anu semua. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.